Matematika Series level 5 membahas materi membaca, menulis, mengurutkan, membandingkan, dan nilai tempat bilangan ribuan, pertambahan dan pengurangan bilangan ribuan, perkalian dan pembagian, mata uang, keliling bangun datar dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Pokok bahasan yang pertama yaitu membaca lambang bilangan ribuan. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini ada kotak bilangan. Di dalam kotak ini bilangannya dibaca 3268. Selanjutnya yaitu menulis lambang bilangan ribuan. Oke, kita lihat soal nomor 1. 9.000 kita tulis ya 9. Karena ribuan maka kita kasih titik 450. Jadi penulisannya 9.000 kita kasih titik 450. Untuk gamenya yaitu membaca bilangan ribuan. Selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan ribuan, membandingkan bilangan ribuan, dan letak nilai tempat bilangan ribuan. Oke ya, sekarang kita lihat di sini ada bilangan 3475. Nah, dari depan ya, 3000 tempatnya ribuan, nilainya 3000. 400 nilai tempatnya ratusan, nilainya 400. 70 tempatnya puluhan, nilainya 70. 5 tempatnya satuan, nilainya 5. Di sini ada soal 2000 ditambah 300 ditambah 70 ditambah 2, maka kita tuliskan 2000. Jangan lupa dikasih titik 372. Untuk gamenya yaitu perbandingan bilangan ribuan. Selanjutnya masih mengenai materi letak bilangan ribuan dengan game 3451 ribuannya angka. Jadi untuk gamenya sendiri yaitu nilai tempat bilangan ribuan. Penjumlahan ribuan. Jadi penjumlahan ada yang tanpa simpan dan ada yang pakai simpan. Oke ya, kita akan membahas satu persatu. Sekarang penjumlahan ribuan yang tanpa simpan. Nah, ini soalnya. 1000 kita kasih titik 420. Ditambah 2000 kita kasih titik 320. Pastikan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, titik dan titik, ribuan dengan ribuan, kita kasih garis, tandanya ditambah. Ya, dari belakang ya, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7, titik dan titik tetap titik, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3740. Selanjutnya mengenai penjumlahan yang pakai simpan. Oke. Nah, ada soal 3000 titik ya 425. 2000 titik 325 kita kasih garis, tandanya ditambah. Kita kerjakan dari belakang. Ada 5 ditambah 5 hasilnya 10. Jangan lupa yang belakang ke bawah, yang depan ke atas. Nolnya kita tulis di sini. Sekarang kita lihat. Ada 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Selanjutnya ada 4 ditambah 3 hasilnya 7. Titik, titik, titik. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi jawabannya 5750. Untuk mengerjakan soal penjumlahan, silakan anak-anak untuk membuat oret-oretan di buku tulis murid.
Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan ribuan, ada yang tanpa pinjam dan ada yang pakai pinjam. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sekarang pengurangan ribuan yang tanpa pinjam. Ada soal 5.000 kasih titik 675 dikurangi 1.342. Jangan lupa dikerjakan dari belakang. Ada 5 kurangi 2, buka jari 5 tutup 2 sisa 3. 7 dikurangi 4 sisa 3. 6 dikurangi 3 sisa 3. Titik. 5 dikurangi 1 sisa 4. Selanjutnya mengenai pengurangan ribuan yang pakai pinjam. Ada soal 5.800 dikurangi 4.125. Nah, kita punya konsep untuk bilangan pengurangan pakai pinjam. Di sini ada 0 ya. 0 itu dikurangi 5 tidak bisa. Maka 0 pinjam depannya 1, maka 0 berubah menjadi 10. Yang saya lingkari ini ada 2 bilangan yaitu 80. 80 dipinjam 1 berarti 80 dikurangi 1, sisanya 79. Nah, sekarang kita kurangkan ya yang atas ini dengan yang bawah. Ada 10 dikurangi 5 sisa 5. 9 dikurangi 2 sisa 7. 7 dikurangi 1 sisa 6. 5 dikurangi 4 sisa 1. Jadi sebelum anak-anak itu mengerjakan soal, silahkan guru-guru hebat untuk membuatkan catatan-catatan kecil untuk menjelaskan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu melengkapi tabel perkalian dengan menggunakan konsep loncat angka. Nah, kita lihat tabel perkaliannya. Di sini ada yang berwarna hijau, di sini ada yang berwarna kuning. Warna hijau ini adalah tabel perkalian yang kita bahas. Nah, bagaimana cara membacanya? Ada 1 dikali 1, hasilnya 1. Sekarang kita bahas yang 2 ya. Ada 2 dikali 1, jawabannya 2. 2 dikalikan 2, karena ini adalah konsep loncat angka, jadi 2 ditambah 2, hasilnya 4. Ada 2 dikali 3, berarti 4 ditambah 2, hasilnya 6. 2 kali 4 berarti 6 ditambah 2, hasilnya 8. Jadi untuk perkalian konsep loncat angka ini selalu ditambahkan dengan perkalian yang sedang dibahas. Tak contohin sekali lagi yaitu untuk perkalian 6. Ada 6 kali 1 hasilnya 6. 6 kali 2 berarti 6 tambah 6 12. 6 kali 3 berarti 12 ditambah 6 hasilnya 18. Selanjutnya yaitu pokok bahasan perkalian. Ada perkalian ratusan dan perkalian 2 digit. Kita bahas satu persatu mengenai perkalian ratusan. Nah, sekarang perkalian ratusan yang pakai simpan. Nah, kita contohin ada 234 kali 3, kasih garis tandanya dikali. Jangan lupa dikerjakan dari belakang. 3 kali belakang berarti 3 kali 4, hasilnya 12. Karena 12 ini adalah 2 angka, maka 2 kita tulis di bawah, satunya kita simpan. Nah, sekarang lanjut. Setelah dikali belakang, sekarang kalikan tengah. 3 kali 3, hasilnya 9. Karena kita punya simpanan 1, berarti 9 ditambah 1, hasilnya ada 10. 10 ini yang belakang kita tulis di sini, yang 1 kita simpan. Nah, sekarang kalikan depan ada 3 kali 2, hasilnya 6 ditambah simpanannya 1, berarti jawabannya 7. Kita tulis di sini. Jadi 234 dikali 3 hasilnya 702. Sekarang untuk perkalian tanpa simpan yang ratusan. Ada contoh soalnya 200 dikalikan 7. Jangan lupa dikalikan dari belakang. 7 kali 0, 0. Kalikan tengah. 7 kali 0, 0. Kalikan depan. 7 kali 2, 14. Karena di sini ribuan, jangan lupa dikasih titik. Jadi 200 kali 7 hasilnya 1400. Untuk gamenya yaitu pembahasan perkalian dan pembagian.
pembahasan mengenai perkalian 2 digit. Nah, untuk perkalian 2 digit ada 2 macam ya, yaitu tanpa simpan dan pakai simpan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu perkalian 2 digit yang tanpa simpan. Contoh soalnya 11 dikalikan 12, kita kasih garis tandanya dikali. Jangan lupa dari belakang, belakang kali belakang, 2 kali 1, 2. Belakang kali depan, 2 kali 1, hasilnya 2. Kita kasih titik di sini. Sekarang depan kali belakang, 1 kali 1, 1. Sekarang depan kali depan, 1 kali 1, 1. Kita kasih garis ditambah. 2 tambah titik 2. 2 tambah 1, 3. Satunya turun jadi 11 dikalikan 12, hasilnya 132. Ini untuk perkalian 2 digit tanpa simpan. Untuk perkalian 2 digit yang pakai simpan, kita contohkan 25 kali 25. Kita kasih garis dikali. Nah, ada 5 kali 5, hasilnya 25. Yang belakang angka 5 kita tulis, angka 2-nya kita simpan. Sekarang 5 kali 2, hasilnya 10, ditambah simpenannya 2. Maka hasilnya 12, kita tulis 12. Nah, kasih titik, 2 kali 5, hasilnya 10. Yang belakang 0 itu ditulis di sini. Satunya kita simpan. 2 kali 2, hasilnya 4. Ditambah simpenannya 1, maka hasilnya 5. Kita kasih garis, ditambah 5 tambah titik 5, 2 ditambah 0, 2, 1 ditambah 5, 6. Nah, untuk perkalian 2 digit ini silakan menggunakan rumus-rumus sesuai dengan yang ada di unitnya masing-masing. Kalau teman-teman memakai AC, boleh memakai rumus aku anak paku panak. Untuk pokok bahasan pembagian, kita ada soal puluhan dibagi N dan ratusan dibagi N. Sekarang kita bahas yang puluhan dibagi N. Ada contoh soal 72 dibagi 3. Oke, kita akan susun ya. Yang pertama kita tutup dulu angka 2-nya. Kita bahasnya satu-satu. Ada 7 dibagi 3, bisa tidak? Bisa ya. Nah, 3 dikalikan berapa yang mendekati angka 7? Nah, kita lihat dulu. Ada 3 kali 1, hasilnya 3. 3 kali 2, hasilnya 6. 3 kali 3, hasilnya 9. Jadi 3 kali berapa yang mendekati angka 7? Tidak boleh lebih ya, berarti 3 kali 2, yaitu 6. 6 ini mendekati angka 7. Kita tulis di sini 2. Maka 2 kalikan 3, hasilnya 6. Kita kasih garis, tandanya dikurang. Kalau perkalian tadi tandanya ditambah, kalau pembagian tandanya dikurang. Nah, 2-nya ini turun 2. Ada 7 dikurangi 6, sisa 1. Berarti digabung menjadi angka 12. 12 dibagi 3, hasilnya 4. 4 kali 3, hasilnya 12. 12 dikurangi 12, habis. Jadi 72 dibagi 3, hasilnya 24. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian ratusan. Kita kasih contoh 125 dibagi 5. Kasih susun ya. Nah, kita tutup nih. Kita bahasnya satu angka ya. Ada 1 dibagi 5, bisa tidak? Tidak, maka 1 mengajak temennya, yaitu 2. Sekarang jadi 12. 12 dibagi 5 bisa? Bisa. Nah, kita lihat 5 kali berapa yang mendekati angka 12. Ada 5 kali 1, hasilnya 5. 5 kali 2, hasilnya 10. 5 kali 3, hasilnya 15. Yang mendekati angka 12 yaitu 10 ya. Maka 5 dikalikan 2. Kita tulis 2 di sini. Nah, selanjutnya 2 dikalikan 5, hasilnya 10. Kita kasih garis dikurang ya. 5-nya ini kita turunkan. Sekarang ada 12 dikurangi 10, hasilnya 5. Kalau digabung berarti 25. 25 dibagi 5, hasilnya 5. 5 kali 5, hasilnya 25. 25 dikurangi 25, habis. Jadi 125 dibagi 5, hasilnya 25.
Pokok bahasan mata uang di sini mengenal nilai mata uang, ada koin dan juga ada kertas ya. Mengurutkan nilai pecahan mata uang, menjumlahkan nilai uang. Nah, kita kasih contoh yang uangnya Danu. Di sini ada 1000, 1000, 1000 dan 500. Kita tambahkan yuk, 1000 tambah 1000, 2000, 2000 tambah 1000, 3000, 3000 tambah 500, 3500. Jadi jumlah uang Danu ada 3500 rupiah. Untuk gamenya yaitu mengenai nilai uang, baik yang koin ataupun uang kertas. Selanjutnya yaitu menghitung uang kembalian. Kita contohin nomor 1 ya. Uang yang dimiliki 5.000, harga barang yang dibeli 4.000, 5.000 dikurangi 4.000 berarti kembaliannya 1.000. Sekarang yang nomor 5 ya. Uang yang dimiliki ada 5.000, harga barangnya ada 4.125. Nah, bagaimana caranya? Cara menghitung uang kembalian di sini 5.000 kita tulis ya 5.000 dikurangi 4.125. Konsepnya bagaimana? Nah, 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka 0 pinjam depannya 1. 0 berubah menjadi 10. Yang saya kotakin ini adalah 500. Nah, 500 dikurangi 1 berarti sisa 499. Sekarang kita kurangkan. Ada 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 2, 7. 9 kurangi 1, 8. 4 kurangi 4 habis jadi 5.000 dikurangi 4.125. Hasilnya 875. Selanjutnya kita contohkan nomor 8. Uang yang dimiliki ada 8.000. Harga barang yang dibeli ada 7.225. Nah, kita susun ya. 8.000 dikurangi 7.225. Dari belakang 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka 0 pinjam depannya 1 berubah menjadi 10. Di sini ada angka 800. Dikurangi 1 berarti sisa 799. Kita kurangkan 10 kurangi 5 sisa 5. 9 kurangi 2 sisa 7. 9 dikurangi 2 sisa 7. 7 dikurangi 7 habis. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah menghitung keliling bangun datar. Nah, bangun datar ini kelilingnya ada berapa ya? Nah, sekarang kita hitung, kita lihat dulu dari sini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bangun yang pertama ada 10 cm kelilingnya. Sekarang kita hitung bangun yang kedua. Kita mulai dari sini ya, pojokan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling bangun nomor 2 ada 12. Soal yang selanjutnya juga masih sama, yaitu menghitung keliling bangun datar. Nah, untuk gamenya juga sama. Berapakah kelilingnya? Kita hitung dari sini yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kelilingnya ada 10 cm. Nah, untuk menghitung keliling bangun datar ini, jawabannya bisa dicocokkan dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Di sini kita lihat ya, ada luas persegi panjang. Luasnya berapa? Kotak ke bawahnya 2, kotak ke sampingnya 4. Berarti 2 kali 4 hasilnya 8 persegi satuan. Kita contohkan soal yang pertama. Kita hitung dulu kotak yang mendatar ada berapa yuk. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Jadi luasnya ada 4 kali 5 sama dengan 20 persegi satuan. Untuk gamenya juga menghitung luas dari bangun datar. Di sini ada kotak ke sini 1, 2, 3, ke bawahnya 2. Berarti 2 kali 3 hasilnya ada 6. Selanjutnya yaitu menghitung luas permukaan bidang. Satu kotak tanda ini menggambarkan 1 persegi satuan.
Setengah segitiga, tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Jika ada 2 setengah segitiga, artinya ada 1 persegi satuan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yuk kita hitung luas dari gambar A ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sini ada setengah segitiga artinya 1, berarti 9 ditambah 1, luasnya ada 10 persegi satuan. Selanjutnya juga sama ya, yaitu menghitung luas permukaan bidang. Pokok bahasan keliling dan luas bangun datar. Kita akan membahas mengenai persegi. Yang pertama yaitu keliling dari persegi. Rumus keliling dari persegi adalah 4 kali sisi. Ini yang dinamakan sisi. Jadi rumusnya 4 kali sisi. Kita lihat soal yang pertama. Panjang sisinya ada 10 cm. Maka keliling perseginya 4 kalikan 10. Hasilnya 40 cm. Untuk luas persegi, rumusnya adalah S kali S atau S kuadrat. Nah, kita contohkan soal yang pertama. Panjang sisinya itu 10 cm, maka luasnya 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Gamenya adalah persegi mempunyai rumus luas, mempunyai rumus keliling, menghitung keliling dan luas bangun persegi. Sekarang pembahasan baru yaitu pangkat 2. A pangkat 2 artinya A kali A. Contohnya ada 6 pangkat 2, maka artinya 6 kalikan 6. Nah, sekarang akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Contohnya ada akar 36, itu artinya perkalian dari akar 4 dan akar 9. Akar 4 itu hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3. Berarti akar 36 yaitu dari perkalian 6 kali 6. Nah, hitunglah nilai pangkat 2 berikut. Ada 11 kuadrat. 11 kuadrat artinya 11 kali 11. Maka kita membuat susun ke bawah 11 kali 11 yang hasilnya 121. Bangun datar persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kita contohkan soal yang pertama. Di sini ada panjangnya itu 10 cm dan lebarnya 5 cm. Maka kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar, artinya 2 kali 15, hasilnya 30 cm. Persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kita contohkan soal yang pertama. Di sini ada panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Maka luasnya panjang kali lebar 10 kali 5, hasilnya 50 cm. Ini untuk game-gamenya dari akar pangkat 2 dan pembahasan bangun datar persegi panjang. Selanjutnya yaitu ada segitiga. Untuk keliling segitiga rumusnya yaitu jumlah ketiga sisi, yaitu sisi yang pertama, sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga. Ada contoh soal nomor 1. Sisi yang pertama 4 cm, sisi yang kedua 5 cm, sisi yang ketiga 6 cm. Maka keliling segitiga yaitu 4 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya 15 cm. Untuk luas segitiga, kita memiliki rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita contohkan soal yang pertama. Ada alasnya 20 cm, tingginya 10 cm. Maka luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 20 kali 10. Nah, 20 ini kita bagikan 2, jadi hasilnya 10. Maka 10 kali 10 hasilnya 100 cm. Di sini ada keliling bangun datar ya, mulai dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk gamenya mengenai bangun datar segitiga dari luas, keliling, banyak sisi. Demikian pembahasan
Matematika series level 5 semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman, jawaban-jawaban dari matematika series bisa dicocokkan dengan kunci jawaban yang telah disediakan.